pembicaraan masih tentang Blue Ocean Strategy ya. Jadi dalam video sebelumnya kita bicara mengenai 4 framework tindakan. Reduce and eliminate, kemudian increase and create. Ya. Nah, bagaimana sebenarnya contoh penerapan dari 4 tindakan itu untuk mencoba melacak Blue Ocean ya. Di dalam slide ini saya akan memberikan contoh ya. Di depan slide Anda saya memberikan contoh mengenai iTunes ya. iTunes ya. Ini sebuah layanan aplikasi jualan musik ya dari Apple, dianggap revolusioner ya. Digital musik, preview song, eliminate disc, and reduce album. Jadi ini dalam konteks ini saya mau memberikan contoh bagaimana iTunes itu merupakan Blue Ocean produk yang dibangun dengan dasar merobohkan asumsi-asumsi lama mengenai jualan musik dan juga sekaligus menciptakan sesuatu yang baru ya. Di dalam slide berikutnya ya bisa Anda lihat itu kasus iTunes ya, contoh penerapan framework 4 tindakan pada kasus iTunes Digital Music from Apple. Apa yang dieliminasi ya? Kalau kita perhatikan ya, kalau Anda tahu iTunes itu ya CD ya sama offline store-nya ya dieliminasi. Anda membeli musik tidak harus lagi ke toko musik Duta Suara atau Aquarius. Anda hanya membuka aplikasi iTunes Anda di iPhone Anda atau di desktop Mac Anda, bahkan Windows juga sudah bisa ya, iTunes for Windows sudah ada. Jadi CD sama offline store-nya dieliminasi, dihilangkan sama sekali, tidak perlu lagi toko fisik, tidak perlu lagi CD fisik, ya hilang itu menjadi tidak relevan, menjadi museum, ya dan banyak toko kaset mati ya. Terakhir toko musik Aquarius ya di Jakarta sama di Setara itu mati ya karena ya diserbu oleh iTunes ini. Kemudian yang kedua mengurangi apa yang di-reduce ya full album ya. Kalau Anda lihat di iTunes itu setiap lagu dijual eceran ya, istilahnya eceran ya. Anda hanya bisa beli 1 atau 2 lagu saja, tidak usah harus 1 album seperti CD ya. Itu kan sebenarnya taktik dagang ya, taktik dagang para produser rekaman ya. Anda dipaksa untuk membeli 1 album, 1 CD keping gitu ya. Padahal yang Anda suka dari lagu itu mungkin cuma 3 ya, dari 10 lagu itu. Tapi dengan taktik dagang dipaksa beli 1 album, Anda terpaksa membeli semuanya. Nah di iTunes fenomena seperti itu dikurangi ya. Anda masih bisa membeli album full, tapi juga Anda diberi kebebasan untuk membeli musik atau lagu secara ketengan, secara eceran. Ya. Itu namanya reduce. Kemudian apa yang diciptakan, yang di-create, ya digital musik, legal download ya. Anda bisa membeli musik secara legal melalui iTunes ya, tidak lagi melalui bajakan ya. Mohon maaf ya kalau bisa lagu-lagu di smartphone Anda itu dicek apakah bajakan atau tidak ya. Karena kalau bajakan itu kurang barokah mas ya. Mbak-mbak ya, kalau Anda mendengarkan musik yang bajakan itu kurang barokah, kurang maknyus, kurang afdol. Jangan-jangan semua lagu di smartphone Anda bajakan gitu ya. Itu ironi itu. Nah, iTunes itu menciptakan kesempatan bagi Anda untuk mendownload lagu, membeli lagu secara digital ya, dengan legal ya, secara legal ya. 1 lagu dihargai sekitar 9.900 ya atau 10.000 rupiah lah. 1 lagu 10.000 rupiah ya. Masuk akal ya, reasonable ya. 10.000 rupiah. Ya itu untuk makan 1 kali lah ya. Kemudian Anda diciptakan tadi by song ya, not album ya. Anda bisa membeli lagu tidak album ya. Kemudian apa yang ditingkatkan, Anda bisa preview lagu-lagu yang akan dibeli ya, di preview, didengarkan dulu semua lagu bisa ya. Tidak usah dibuka bungkusnya. Kemudian pilihan lagu dan variannya unlimited choices ya, sangat banyak ya. Dan ini dia karena yang dijual adalah digital file, Anda tidak perlu space yang besar. Ya, ini luar biasa nih digital ini. Ya, tidak seperti Duta Suara misalnya Anda perlu gudang ya untuk menyimpan CD yang ada ribuan itu mungkin distribusi ya. Anda tidak perlu itu, Anda menyimpannya di server saja, di server ya. Jadi inilah contoh betapa iTunes itu merobohkan dunia CD dan betul ya ketika iPod pertama kali muncul tahun 2000 ya. Anda bisa membeli lagu melalui iTunes dan kemudian lagunya didengarkan melalui iPod. Ya, iPod itu muncul pertama kali di dunia tahun 2000. Itu langsung merevolusi pasar. Ya. Dan kemudian penjualan CD sejak saat itu ya declining sampai hari ini. Ya.
Jadi CD musik itu toko-toko musik yang tradisional ya, itu declining. Inilah namanya Blue Ocean. Jadi iPod sama iTunes itu ekosistem jualan musik melalui lagu itu menciptakan satu Blue Ocean. Red Ocean-nya apa ya? CD. Dulu sesama pemain CD bertarung berdarah-darah ya, jualan CD. Ya. Tapi tiba-tiba ada iTunes sama iPod yang berbeda sama sekali dan dia berenang sendirian. Dan betul Bapak Ibu, ketika iPod pertama kali dirilis tahun 2000, mereka langsung booming ya, karena praktis tidak ada pesaing dan iTunes langsung booming. Ya. Dan sejak saat itu Apple menjadi penjual musik terbesar di dunia. Tidak pernah terbayangkan ya perusahaan komputer dulunya bisa jualan musik. Jadi revolusi Apple itu memang dimulai dari iPod, bukan iPhone, bukan iPad, bukan MacBook ya. Pada tahun 97 itu Apple sudah mau mati ya. Mereka bangkit melalui satu produk yang sangat simpel namanya iPod. iPod itu yang dianggap menyelamatkan Apple dari kematian. Tapi sekaligus juga Blue Ocean. Ya. Sejak saat itu Apple langsung melaju dan mereka menjadi penjual musik terbesar di dunia. Ya, sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya ya. Mereka harus melawan Sony musik gitu ya. Atau produser-produser musik dunia lainnya ya. Dan mereka sukses ya. Tapi ironisnya ini dia sebuah Blue Ocean yang tadinya Blue Ocean tiba-tiba juga kemudian diserang lagi oleh Blue Ocean yang lebih baru. iPod saat itu merupakan Blue Ocean ya, mereka menciptakan satu media digital yang murah, yang terjangkau, mendengarkan musik sambil. Jadi slogannya Steve Jobs saat itu, Anda bisa membeli 1000 lagu dalam satu pocket gitu ya. Karena bentuknya kecil ya, tidak segede ini ya, separuhnya ini iPod. Anda bisa masukkan ke saku dan bisa menyimpan 1000 lagu. Itu juga namanya Blue Ocean. Satu media digital yang kecil bisa menyimpan 1000 lagu. Dan lagunya dibeli dari mana? Dari iTunes. Harganya berapa? Rp10.000 per lagu. Sukses, meledak. Tapi kemudian 2 tahun terakhir ini penjualan iTunes menurun karena diserang oleh Blue Ocean produk yang baru. Namanya apa? Musik streaming. Musik streaming dari Spotify misalnya. Ya, atau Pandora. Apa ini musik streaming ini? Ya, Anda tidak perlu beli. Ya, ini namanya Blue Ocean lagi. Kalau iPod kan Anda tetap dipaksa untuk beli lagu meskipun cuma satu lagu ya harganya 10.000. Ya, masukin ke iPod. Nah, kalau musik streaming Anda tidak perlu beli lagu, Anda cukup berlangganan. Langganannya murah, misalnya cuma 30.000 per bulan. Selama 30.000 per bulan itu Anda bebas mendengarkan musik apa saja. Jadi musiknya tidak perlu Anda download, tidak perlu Anda simpan di media Anda. Anda cukup berlangganan Spotify atau Pandora, ya, atau Langit Musik kalau di Indonesia, ya Langit Musik, musikkamu.com. Ada langganan 40.000 misalnya per bulan, tidak usah beli lagu, Anda bisa mendengarkan musik dengan bebas dan legal, bukan bajakan ya Mas ya, Bapak Ibu ya. Ya, no, stop bajakan ya, stop piracy ya. Kita hargai karya orang lain. Jangan pernah mendengarkan musik yang dibajak. Intinya kurang afdol ya, Anda membunuh rezeki orang lain. Jadi itu ya contoh mengenai bagaimana sebuah produk iTunes ya menggunakan 4 tindakan ya untuk melawan dominasi produser-produser musik saat itu. Tapi sekali lagi saya berikan contoh tadi, bahkan iPod-nya pun juga declining, diserang oleh musik streaming, Blue Ocean baru. Blue Ocean yang baru ini ya tadi mengeliminasi lagu, mengeliminasi download. Ya, dihilangkan itu download, dihilangkan beli lagu. Yang diciptakan adalah streaming. Ya. Anda bisa mendengarkan lagu tanpa download, streaming. Ya, itu luar biasa juga. Dan sukses. Ya. Itu contoh mengenai bagaimana penerapan digital musik Apple. Ya, nah di contoh berikutnya ini saya memberikan contoh yang berikutnya ini ya. Di halaman berikutnya saya memberikan online learning ini ya. Contohnya seperti kursus online yang sekarang Anda nikmati ini ya, Bapak Ibu ya. Anda beli kursus online dari saya, harganya relatif terjangkau. Itu menurut saya juga termasuk Blue Ocean ya. Blue Ocean produk dibandingkan dengan seminar-seminar offline di hotel atau training-training tradisional ya, 2 hari di kelas gitu ya. Anda misalnya ikut training mengenai Blue Ocean harus ke hotel atau ke ruang training selama 2 hari duduk. Itu kan annoying kadang-kadang ya. Dengan online learning seperti ini kan Anda bisa belajar anytime, anywhere. Makanya ini saya bilang ya, mengeliminasi apa? Bisa Anda lihat ya di slide Anda ya.
Apa yang dieliminasi dari kursus online seperti yang kita nikmati sekarang ini ya? Mengeliminasi ya lokasi fisik. Anda tidak perlu lagi hotel, tidak perlu lagi ruang training, dan transportasi. Anda tidak perlu nyari parkir ya ke hotel atau ke ruang training ya, atau ke kantor. Hilang itu. Anda bisa mendengarkan kursus ini di rumah Anda sambil duduk layah-layah. Apa yang dikurangi, yang direduce ya biaya. Ya Anda kemarin membeli kursus saya ini semuanya unlimited ya, unlimited judul, harganya hanya 390.000 ya, kalau tidak salah ya. Itu jauh lebih murah dibanding kalau Anda ikut seminar yang harganya jutaan hanya untuk satu topik ya. Sementara di kursus ini Anda bisa belajar sampai puluhan topik ya. Itu kalau dalam dunia tradisional mungkin harganya sampai puluhan juta. Ya jadi digital learning ini sangat revolusioner karena menurunkan cost, ya, decreasing cost. Hanya dengan ratusan ribu Anda bisa mendengarkan kursus dengan nilai yang mungkin setara dengan puluhan juta rupiah. Kemudian apa yang diciptakan? Yang diciptakan ya ini online video, ya web-based video ya. Anda bisa mendengarkan video ini dari smartphone Anda, dari laptop Anda, dari desktop Anda, kemudian Anda bisa mendownload juga ya anytime, anywhere. Itu luar biasa ya. Jadi Anda bisa belajar tidak lagi terpacu waktu ya, tidak lagi tergantung waktu trainingnya ya. Kadang-kadang Anda sibuk ya, Anda mau belajar sendiri malam-malam di rumah sambil tiduran, ya bisa karena Anda online video ya, web-based video. Sepanjang Anda koneksi internet, Anda bisa belajar kursus online ini. Kemudian apa yang ditingkatkan ya, learning retention ya. Maksudnya apa? Anda bisa replay video saya ini berkali-kali ya. Bulan depan Anda replay lagi mungkin, atau tahun depan Anda replay lagi. Kalau Anda ikut training di hotel, kan tidak bisa di-replay. Paling ya mungkin dijelaskan ulang ya saat itu juga oleh trainernya. Tapi minggu depannya kan sudah lupa kadang-kadang Anda. Anda mau menyetel lagi ya tidak bisa. Kalau video online seperti ini Anda bisa replay. Bisa rewind gitu ya. Jadi ini namanya Blue Ocean juga menurut saya ya. Jadi kursus online yang saya tawarkan ini merupakan Blue Ocean alternatif yang bagus dari cara belajar tradisional. Karena kita sudah hidup di era digital. Ya. Jadi itu framework 4 tindakan untuk menganalisa bagaimana menciptakan Blue Ocean. Nah, apa saja sih contoh-contoh Blue Ocean produk lainnya ya bisa Anda lihat ya di halaman berikutnya ini ya. Jadi saya menyebutkan ada 3 contoh Blue Ocean produk yang juga legendaris ya, fenomenal. Yang pertama Google ya. Google itu diperkenalkan pertama kali tahun 1998. Itu juga menurut saya pada saatnya itu merupakan revolusioner Blue Ocean. Kenapa? Karena dia menghilangkan ini ya, berbagai banner gitu ya. Kalau Anda lihat saat itu yang dominan adalah Yahoo. Ya banyak banner ya, websitenya Yahoo itu banyak banner, banyak tulisan. Google muncul hanya dengan satu desain yang sangat simple, minimalis ya, hanya kata kotak, kata kunci. Dan yang diciptakan Google revolusioner, Blue Ocean. Apa itu? Mencari apa yang ingin Anda cari di internet dengan algoritma. Jadi jantung Blue Ocean Google itu adalah algoritma. Kenapa? Karena saat itu semua search engine pakainya manual, semi-manual. Kayak Yahoo itu mereka punya ribuan orang untuk mencari alamat URL gitu ya. Ketika URL atau web baru itu tumbuhnya pelan-pelan bisa dihandle oleh orang gitu ya. Tapi kan sekarang 1 menit aja mungkin sudah ada 3.000 website baru gitu ya. Sudah tidak mungkin dihandle oleh orang. Makanya Google menciptakan sesuatu yang revolusioner namanya algoritma Google. Itulah Blue Ocean-nya Google. Dan yang tidak kalah penting dengan algoritma itu hasil pencarian menjadi lebih presisi, menjadi lebih tepat sesuai dengan keinginan Anda. Dan langsung saat itu juga langsung Google naik daun ya. Dan hari ini mereka menjadi pemain yang paling dominan ya. 70-80% search engine di dunia dikuasai oleh Google, itu tidak terbayangkan. Padahal Google saat itu merupakan pemain nomor 23, bayangkan. Pada saat Google masuk ke search engine itu sudah ada 22 search engine mas, Bapak Ibu ya. Ada Yahoo, ada Infoseek, ada AltaVista, ya, ada Goas, macam-macam lah mereknya. Ada 22. Google pemain ke-23, dia bukan first player. Tapi Google lah first player yang menggunakan algoritma. Dan algoritma itu yang menjadi Blue Ocean. Seketika dengan algoritma itu Google membuat Yahoo, membuat Infoseek, AltaVista menjadi tidak relevan. Menjadi usang.
Dan semua orang lupa dengan Alta Vista, dengan Infoseek gitu ya. Yahoo juga sekarang terkain-kain ya. Google naik sendirian. Itu revolusioner Google ya. Itu Blue Ocean. Contoh Blue Ocean yang kedua ya bisa Anda lihat di layar Anda lagi ya, itu namanya iPhone. Ya, iPhone ini juga iPhone yang pertama ya diperkenalkan pertama kali tahun 2007. Kita ingat tahun 2007 sekitar bulan Juli. Itu juga sangat Blue Ocean. Saat itu penguasa dunia adalah ada dua, BlackBerry dan Nokia. Mereka semua masih pakai operating system yang jadul, mereka pakai tombol gitu ya. Dan kemudian Apple muncul pertama kali yang revolusioner memperkenalkan touchscreen gitu ya. Touchscreen ya, full touchscreen gitu ya. Dan kemudian yang tidak kalah penting mereka punya ekosistem yang sangat luar biasa namanya Apple Store. Anda bisa download game, Anda bisa download musik, Anda bisa download aplikasi apa saja. Itulah Blue Ocean-nya Apple ya. Menciptakan produk yang legendaris, revolusioner, baru, ya touchscreen, ya, bisa digeser-geser. Ya dulu sebelum ada iPhone itu Anda nggak bisa menggeser-geser seperti ini mas, ya menggeser-geser kayak gini itu nggak bisa, ya jadi Anda harus menggeser-geser itu nggak bisa dulu, ya touchscreen-nya itu statis, ya. Sorry ini mas, ini handphone ini juga saya gunakan sebagai mikrofon ya, jadi saya pakai Samsung mikrofon ya. Jadi selalu saya taruh di sini, karena ini mikrofon ya. Mikrofonnya bagus Samsung ini ya. Dulu Anda ingat tidak ada itu touchscreen ya, dan tidak bisa digerak-gerakkan. Yang pertama kali bisa menggerakkan icon, melebarkan ya, seperti yang sekarang Anda taken for granted itu ya. Anda seolah-olah tidak lagi mengenal itu sebagai sesuatu yang baru. Dulu ketika tahun 2007 pertama kali muncul, orang semua terkejut. Wow, kok bisa ya layar handphone bisa digerak-gerakkan, bisa digeser. Itu revolusioner itu Blue Ocean. Dan Apple yang pertama kali memperkenalkan tahun 2007. Bukan Nokia, bukan BlackBerry, bukan Oppo, ya, bukan Palm, waktu itu juga ada Palm namanya. Ya, bagaimana mungkin layar bisa digeser-geser? Ya. Itu revolusioner Blue Ocean. Dan semua orang wow. Sudah begitu kemudian mereka lengkapi dengan Apple Store. Anda bisa download semua aplikasi. Jadilah iPhone itu meledak dan sampai hari ini mereka penguasa pasar. Membuat BlackBerry sama Nokia menjadi tidak relevan dan mati. Nokianya mati, sekarang BlackBerry terkain-kain juga. Itu Blue Ocean itu, iPhone itu. Blue Ocean produk. Jadi Apple ini memang berkali-kali menciptakan Blue Ocean ya. Yang pertama iPod dulu, tadi sudah kita ceritakan. Yang kedua iPhone ini juga Blue Ocean. Ya luar biasa. Dan dua-duanya legendaris, dua-duanya revolusioner, dan dua-duanya sukses. Membuat Apple sekarang menjadi perusahaan paling kaya di dunia. Perusahaan paling mahal di dunia itu sekarang Apple. Lebih mahal dibanding Exxon, perusahaan minyak raksasa. Itu contoh yang kedua mas. Yang contoh yang ketiga bisa Anda lihat ya di slide Anda lagi ya. Ini namanya WhatsApp. Ya, WhatsApp Anda pakai mungkin sekarang itu juga Blue Ocean menurut saya. Ya, mereka menciptakan bagaimana pesan elektronik menjadi SMS itu menjadi obsolete. Ya, sekarang mungkin Anda sudah jarang pakai SMS ya. SMS menjadi tidak relevan. Kenapa? Karena ada WhatsApp. Ngapain pakai SMS lagi gitu ya. WhatsApp itu bisa berkirim pesan dengan mudah, sangat friendly dan murah ya. Tidak ada cost-nya. Kalau SMS kan mungkin 100 rupiah, 200 rupiah. Sama mas ya, mbak ya, ibu-ibu ya, ini WhatsApp ini juga Blue Ocean produk. Fitur-fiturnya baru, ya berbasis data, kemudian ongkosnya zero. Ya, Anda bisa attachment dengan mudah, bisa group chatting, ya, sehingga membuat SMS menjadi obsolete. Tapi sekarang juga ironisnya WhatsApp juga keserang Blue Ocean baru, namanya Line, ya. Anak-anak remaja sekarang tidak ada yang pakai WhatsApp. Anak-anak remaja semua sekarang pakainya Line. Kenapa Line menjadi berjaya? Karena ya emotikonnya lebih bagus ya, emotikonnya ya. Emojinya lebih keren, ada sahrani, bisa ada bunyinya lagi. Jadi digemari oleh anak-anak remaja ya. Dibanding WhatsApp yang mungkin pasarnya untuk orang-orang dewasa seperti saya, seperti Anda mungkin ya. Jadilah itulah 3 contoh Blue Ocean produk ya. Google, iPhone, dan WhatsApp itu contoh Blue Ocean. Mereka menciptakan produk yang secara radikal berbeda dengan dari sebelumnya dan membuat produk-produk sebelumnya itu menjadi tidak relevan, menjadi mati. 3 produk legendaris yang mungkin akan kita kenal ya, WhatsApp, iPhone, dan Google. Ya.
Contoh lainnya ya mungkin nanti ya mobil elektrik ya, Tesla misalnya, contoh lainnya Tesla ya, mobil elektrik ya, dari Elon Musk di Amerika. Kemudian juga Viagra mungkin, Viagra itu mungkin Blue Ocean juga itu mas ya, Viagra itu ya. Membuat Maerot menjadi tidak relevan, ya. Maerot menjadi tidak relevan, Aseng menjadi tidak relevan, ya. Karena ada Viagra yang revolusioner. Mudah-mudahan Anda memahami itu ya. Terima kasih, nanti kita akan lanjutkan dalam video berikutnya mengenai bagaimana merumuskan Blue Ocean Strategy. Terima kasih, sampai jumpa dalam video berikutnya. Dan jangan lupa minum Viagra. Terima kasih.